telah kita sampaikan melalui media massa kepada yang bersangkutan agar bersangkutan dengan penuh itikat baik ya menyelesaikan permasalahan ini. Tapi justru kami melihat yang bersangkutan tidak mempunyai itikat baik dalam menyelesaikan masalah ini, maka dari itu proses hukum ini tetap dilanjutkan seperti itu. Nah, kita sangat menghormati aturan dari Kapolri, kita menghormati tentang aturan mediasi dalam undang-undang ITE ataupun penghinaan dalam hal pencemaran nama baik dengan dihadirkan para pihak ya. Tapi akan tetapi sampai sekarang jangankan kita, media massa saja menghubungi beliau sangat susah sekali. Nah, untuk itu kita akan lihat nanti dan saat ini sedang kita kaji gugatan perdata terhadap yang bersangkutan ya, gugatan perdata yang telah kita siapkan dan sedang dikaji, di mana gugatan kita itu lebih spesifik di dalam pasal 1372 KUH Perdata yang mengatur tentang penghinaan. Nah, di dalam KUH Perdata telah mengatur tentang ganti kerugian penghinaan. Kerugian itu bisa dilihat dari secara material maupun imaterial. Apalagi beliau adalah seorang tokoh publik, ya, seorang mantan petinggi partai dan seorang mantan menteri. Jadi hakim akan menilai letak penghinaan itu berdasarkan kedudukan, pangkat dan jabatan seseorang tersebut gitu. Nah, untuk itu ini akan kita lihat nanti setelah yang bersangkutan dipanggil, dimintai keterangan untuk diklarifikasi dalam undangan klarifikasi akan kita lihat nanti apakah yang bersangkutan masih menyangkal atau tidak mau minta maaf, dan tentunya akan kita pertimbangkan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian tadi gitu. Tapi kita masih berikan kesempatan ini kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini dengan itikat baik. Tambahan dari Mas. Ya, jadi jelasnya kalau ada pertanyaan, apakah akan ada gugatan perdata? Kami pertimbangkan. Ya, kami mempertimbangkan keras gugatan perdata. Kalau tidak ada itikat baik atau bahkan justru ada misrea atau itikat tidak baik dari yang bersangkutan dengan cara sudah kelihatan dari awal. Dari awal dia tidak mau menyelesaikan di pos polisi terdekat ya pada saat kejadian. Kemudian dia tidak mau juga menyelesaikan di halaman studio TV yang bersangkutan. Padahal sudah akan dipanggilkan petugas dari polsek terdekat. Dia justru kabur dari situ. Dan yang ketiga, dia justru sebenarnya menggedor kaca jendela saya, ya, kaca mobil, tapi itu menurut saya tidak saya laporkan. Jadi saya masih ada yang tidak saya laporkan ya karena terlalu kecil kerusakannya. Dan yang paling parah adalah dia melakukan posting melalui Instastory dia, dan terbukti apa? Dia sudah menghapus salah satu postingan dia. Ya, dia sudah menghapus salah satu postingan dia, yang ini sudah dihapus, ya, yang lain masih. Jadi ada 6 frame tadinya dalam postingan Instastory-nya, yang 5 masih ada, yang ini sudah dihapus. Jadi yang itu menandakan bahwa dia mungkin ada kekhawatiran terhadap postingan dia. Tapi justru di postingan dia yang hari Minggu sore, dia justru akan menyangkal. Dia bilang tidak nyebut nama, hanya nyebut inisial, dan sok melakukan playing victim, ya, bilang kalau saya habis beribadah, aktor yang mencari nafkah untuk ibu yang sudah sepuh dan lain sebagainya. Biar itu semua nanti akan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih sebesarnya untuk masyarakat, untuk media, dan terutama juga untuk Polda Metro Jaya yang sudah memproses ini. Dan yang penting juga mediasi tadi itu adalah kalau dia meminta maaf, dia justru yang paling penting dia minta maaf untuk seluruh rakyat Indonesia akan hanya cerita sinetron dia, yang dia posting dengan tidak benar.